Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Arina Wida Murni. Saya dokter spesialis penyakit dalam konsultan psikosomatik. Dan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sih sebenarnya reaksi tubuh kita terhadap stres. Hari ke hari semakin bertambahnya waktu, kita semakin tegang karena data yang setiap hari kita dengar, semakin bertambahnya kasus yang positif di Indonesia atau di Padang sendiri. Tentu saja ini menjadi suatu, sekali lagi saya katakan, sebagai stresor terberat dalam hidup kita. Segala hal yang buat kita tertekan, segala hal yang buat kita tidak nyaman saja, itu sudah dikatakan sebagai stresor. Dan itu seperti yang pernah juga saya sampaikan, tidak hanya masalah perasaan kita saja yang terganggu, tetapi juga sebenarnya seluruh tubuh kita bereaksi. Bagaimana sikap seseorang dalam menghadapi stres? Ada dua sebenarnya. Pertama, flight. Yang kedua, fight. Apa pengertian flight? Ketika seseorang mengambil sikap flight, artinya saat dia mendapatkan stresor itu, menerima informasi yang menakutkan itu, dia akhirnya mengelak. Dia tidak memikirkan itu dan berusaha mengalihkan pada hal yang lain. Pada suatu saat sikap flight ini ada manfaatnya, karena sesaat kita bisa mereduksi atau mengurangi rasa cemas kita dengan mengalihkan perhatian kita pada yang lain. Tetapi sisi negatifnya adalah suatu saat kita akan kembali memikirkan rasa takut tersebut, sehingga akhirnya kita tidak bisa menyelesaikannya. Fase adaptasi kita juga tidak secepat yang diharapkan. Tapi kalau kita mengambil sikap fight, kita melawan stresor itu, ada positifnya adalah kita berusaha mencari cara supaya kita tidak terlalu takut dengan stresor yang ada, tapi kita mencari cara untuk bisa melawannya. Tapi sisi negatifnya ada ketika kita berusaha melawannya tanpa kita tambah dengan upaya kesabaran, maka kita sampai kepada akhir konsep adalah kita hopeless. Setelah kita coba, kita lawan, kita tidak berhasil, kemudian kita merasa membuang waktu percuma, dan akhirnya kita menambah stres sendiri dengan adanya sikap itu, adanya pemikiran itu bahwa kita gagal dalam menghadapi stres ini. Jadi bagaimana harusnya kita dalam menghadapi suatu stresor? Untuk kasus seperti COVID-19, saya sangat menyarankan bahwa jangan dianggap ini suatu kelainan. Kalau kita stres atau kita tertekan, kita merasa tidak nyaman dengan adanya COVID-19 ini, tidak nyaman mendapatkan berita-berita yang tidak menyenangkan, ya mungkin tambah menakutkan atau tambah mengkhawatirkan, pahami itu adalah normal. Kita sebagai manusia, normal-normal saja kita merasa takut. Dan di saat rasa takut itu datang, maka kita mencoba mengerti sisi apanya kita tidak takut, tidak pahami. Sehingga ketika kita mencari kekurangan pengetahuan kita tentang sesuatu hal tersebut, maka kita akan belajar dan mencari. Saya takut kalau saya terkena, karena saya merasakan tubuh saya juga meriang setelah meriksa pasien, misalnya kalau dia seorang tenaga kesehatan. Atau ketika kita bertemu dengan orang yang kita curiga positif baru pulang dari rantau, kemudian kita bertemu dan dia bersin dekat kita langsung merasa meriang, langsung kita merasa takut. Maka apa yang harus kita ingat? Bukankah kalau kita mendapatkan atau terpapar oleh virus yang mungkin ditularkan orang lain, langkah pertama saya harus proteksi diri saya pasti pakai masker. Jadi artinya setiap kita keluar rumah, kita ada rasa takut nih. Kalau saya ketemu orang nanti yang akan menularkan ke saya, bagaimana? Berarti saya harus pasang masker. Dan pasang maskernya harus benar nih, supaya tidak terpapar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya takut terpapar oleh virus yang mungkin dikeluarkan dilepaskan oleh orang sekitar saya, berarti saya harus rajin cuci tangan. Di mana ada kesempatan cuci tangan, kita cuci tangan. Yang ketiga, kita tidak berani pegang area wajah. Ya, kita tidak pegang, kebiasaan kadang-kadang kita pegang mulut, pegang hidung, atau pegang mata, kacamata dan sebagainya, atau jilbab kalau kita yang berjilbab sering perbaiki jilbab. Nah, sekarang kita mulai mengendalikan tangan kita bahwa di luar sana saya tidak akan pegang area wajah sebelum saya cuci tangan saya. Nah, hal-hal seperti itu dimulai karena ada rasa takut. Perhatian seperti itu muncul karena kita ada rasa takut. Kalau kita tidak ada rasa takut, kita akan tidak peduli ya. Sama dengan ketika menyeberang jalan, kita akan lihat kiri dan kanan. Mengapa kita lihat kiri dan kanan kita?
karena kita takut ketabrak. Nah kalau kita tidak takut, kita jalan aja kan, kita menganggap yang kerupuk mah mobilnya bukan saya, yang akan hancur mobilnya bukan saya. Nah, ini efek dari adanya keinginan kita fight, melawan rasa takut itu, tapi dengan harus tidak bisa maju begitu saja melawan tanpa ada upaya-upaya semacam cara untuk membuat kita maju gitu, buat kita kuat atau berani melawan rasa takut itu atau stresor itu. Nah kalau itu sudah kita kerjakan, kita harus ingat bahwa ada yang namanya takdir. Nah jadi bila kita sudah menjaga diri kita dengan sedemikian rupa, kemudian kita, ini terutama untuk petugas kesehatan mungkin saya bisa sharing, kita sudah menjaga proteksi diri kita sedemikian rupa, kita sudah pakai APD dengan lengkap, kita sudah sangat hati-hati dan yakin bahwa tidak akan terinfeksi misalnya, lalu ternyata kita kena, ini namanya takdir bahwa mungkin sudah ketentuan kalau kita memang terkena infeksi ini. Nah saya sering mengatakan takdir itu rezeki. Rezeki itu bisa rezeki yang baik, positif, ada rezeki yang menimbulkan rasa sakit. Jadi setiap kita merasakan bahwa ini adalah rezeki dari Allah, bahwa saya diberikan penyakit apapun itu. Kalau sekarang kita fokus pada COVID-19, bila sekarang kita positif, lalu kita bilang Allah sedang sayang sama saya, Allah sedang perhatian sama saya, dan saya yakin Allah akan segera sembuhkan saya ketika saya sabar mendapatkan takdir ini. Pasti Allah akan menyembuhkan saya ketika saya mengerti dan menerima rezeki ini dengan ikhlas. Ya, keikhlasan itu akan menurunkan perasaan tegang kita. Kesabaran itu menurunkan mindset, itu diterima oleh otak kita, akan menurunkan semua hormon stres yang pernah saya sampaikan juga sebelumnya. Hormon stres atau kortisol itu kan kembali ke level yang stabil. Di saat seperti itu, imunitas internal tubuh kita meningkat. Di saat seperti itu, kita menjadi bersemangat dan itu menumbuhkan lagi imunitas internal kita. Bahwa pola pikir kita yang positif sebenarnya itu yang menyembuhkan kita. Semangat yang positif, energi positif yang kita keluarkan akan diterima oleh orang sekitar kita jadi positif juga. Maka tidak sulit sebenarnya kalau kita mencoba memulai dari sekarang. Nilai positif yang kita dapatkan dalam kondisi ini adalah masing-masing kita mungkin sudah mulai memahami bahwa dalam kehidupan kita ada yang harus kita perbaiki. Dalam perilaku kita mungkin ada yang kita harus benahi. Jadi stresor itu sebenarnya bisa membuat kita dinamis, bisa membuat kita kreatif dan punya ide-ide, bahkan merubah perilaku kita ke arah yang lebih baik. Bukan berarti kita kemudian tidak peduli bahwa COVID-19 ini akan menyerang kita. Justru ketika kita memahami ada takdir, ada rezeki, kita bisa terinfeksi, itu maksudnya bukan membuat ya udahlah kalau kita takdir kita nggak ada ya kita kan tidak pasti sakit, bukan seperti itu. Tapi begitu kita mendapatkan penyakit, supaya imunitas internal kita tetap terjaga, kita tidak perlu berpikir negatif terhadap penyakit ini. Kalau kita meratapi, di saat kita sudah sakit, kalau kita meratapi, kemudian kita mulai menyalahkan situasi, kita akan semakin down, dan imunitas kita akan tertekan, justru itu yang memperburuk keadaan. Banyak contoh kasus yang memperlihatkan bahwa pasien-pasien yang dirawat karena COVID-19, ketika dia mendengarkan Al-Quran, dia kemudian beribadah, banyak sholat sunat yang bisa dia kerjakan, karena dia hanya diisolasi dalam ruangan tertutup, dia beribadah setiap waktu, dia baca Al-Quran, kesembuhannya lebih cepat. Sementara orang yang cenderung meratapi penyakit, ada rasa takut dengan terinfeksi ini, kemudian menimbulkan perubahan-perubahan sikap, ya suka marah, ya sensitif, justru akan memperburuk perjalanan penyakitnya. Jadi takdir, ikhlas dan sabar itu juga dipakai ketika kita mendapatkan informasi bahwa kita misalnya sekarang di Padang diwajibkan pakai masker, kemana kita pun keluar kita harus pakai masker. Kalau kita nggak pakai masker ada denda, kita harus mencari 2 masker, satu untuk kita dan satu untuk orang lain yang tidak pakai masker. Kalau kita menerimanya dengan pikiran negatif, kita akan marah dan sensitif. Uangnya kemana nih kalau beli masker? Belinya juga susah nih sekarang. Kita akan mungkin tidak nyaman dengan keputusan dari wali kota kita. Tapi kalau kita menilainya secara positif, wah berarti ini memang betul-betul tidak lagi hal yang sederhana ini. Infeksi ini bukan main-main saja, ini bukan hal yang sepele.
Kenapa sampai pemerintah sampai mengeluarkan instruksi seperti itu? Artinya sebenarnya pemerintah melindungi warganya. Kita pasang masker untuk menghindari kita terinfeksi. Bila kita orang terinfeksi kemudian kita positif tanpa gejala, kita pun mencegah jangan sampai orang lain terinfeksi karena kita. Jadi pola berpikir negatif dan positif itu akan membuat kita tahan terhadap stres. Saya lebih menyarankan sikap untuk menghadapi stres itu adalah dengan fight. Karena pada dasarnya adaptasi adalah cara kita untuk fight. Tapi tidak ada salahnya bila suatu waktu kita mengalami suatu stres dan lalu kita mengambil sikap flight, itu juga tidak salah. Kita menghindar sesaat, itu juga salah satu terapi yang membuat kita rileks. Dengan kita menghindar sesaat untuk menyiapkan kemampuan kita untuk menghadapi stres. Jadi jangan setiap waktu flight terus. Karena sekali kita flag terus berkali-kali ya kita akan menghadapinya lagi. Jadi mudah-mudahan topik kita kali ini bagaimana menghadapi stres dengan dua sikap yang berbeda tadi. Bapak Ibu sahabat semua bisa memilih dan menimbang. Sesuai dengan, tentu saja ini sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan pola asuh yang pernah kita terima dari kecil, sesuai dengan kepribadian kita. Tapi sebenarnya itu bisa diasah, itu bisa diperbaiki dan dicoba terus sehingga akhirnya kita bisa tahan terhadap stres yang muncul. Kita tidak tahu ini akan berlangsung berapa lama. Seingat saya ada jurnal yang mengatakan stres karena penyakit seperti wabah ini pada kasus SARS dulu itu bisa bertahan sampai 2 tahun. Dan kalau itu sudah seperti itu, ada kasus yang bertahan 2 tahun, tentu saja sudah ada penyakit-penyakit lainnya yang muncul. Bukan hanya karena kecemasannya saja. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal tersebut. Kita harus segera pulih, kita semua harus semangat. Kita semua harus positif, karena kita akan positif, kita akan menerima semua informasi itu juga menjadi positif dan kita akan bersama-sama bahu-membahu melawan penyakit ini, melawan virus ini. Semoga Allah melindungi kita dan mari kita maknai ini sebagai suatu ujian yang meningkatkan diri kita menjadi kaum yang lebih bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.